Tuhan, shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bacaan yang kita baca setiap harinya. Dan sebelumnya mari kita kembali bersama bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu saat pagi hari ini. Terima kasih buat hari ini yang Tuhan sudah tolong kami sepanjang malam hingga saat pagi hari ini kami kembali ada. Tuhan, di hari yang baru ini Tuhan kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga akan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami semua, tolong hamba-Mu Tuhan, tolong seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, untuk kami bisa terus memahami, mengerti benaran firman Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini tanggal 24 Juli tahun 2020, maka kita sudah sampai yaitu di Kitab Mazmur pasal yang ke-89 dan 90. Dan saat pagi hari ini kita akan mencoba melihat, merenungkan yaitu dari Kitab Mazmur pasal yang ke-90 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan bersama-sama buat kita. Dan Mazmur 90 ini kalau kita perhatikan di sini adalah jilid yang keempat. Jilid yang keempat dari Kitab Mazmur, yaitu dari pasal 90 sampai 100 yang ke-106. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. 4. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Lalu dari ayat-ayat ini kita akan coba melihat, merenungkan beberapa hal yang kita bisa lihat bersama-sama dari perkataan yang ditulis oleh Musa. Di sini katakan doa Musa, abdi Allah, ya, abdi Allah, hamba Allah, ya. Dan saudaraku, di ayat yang kita baca dari ayat yang pertama, yaitu kita akan melihat dalam bagian pertama apa-apa yang kita bisa lihat dan pelajari dan kita renungkan, bahwa kita diajar untuk memuji Allah atas perhatiannya terhadap umatnya sepanjang waktu, ya, dan terhadap kita sepanjang hidupan kita. Ya, di dalam ayat yang pertama ini kita lihat, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Jadi bagaimana perhatiannya terhadap umatnya turun-temurun sepanjang waktu. Bahkan kalau kita lihat pun, saudaraku, dalam pengalaman juga orang Israel di tanah Mesir sebelum oleh tuntunan Tuhan, Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Selama di sana pun, selama 430 tahun ada di sana, maka selama itu pun juga kalaupun dalam masa perhambaan mereka dipahitkan hidup mereka oleh Mesir pada saat itu, oleh Firaun dan orang-orangnya pada saat itu, bahkan di masa itu pun Allah adalah tempat perlindungan mereka, tempat perteduhan mereka, dan senantiasa memelihara setiap kehidupan mereka. Dalam masa seperti itu pun, saudaraku, justru kata firman Tuhan, makin diimpit mereka malah makin bertambah banyak. Maka kita perhatikan bahwa Mesir memahitkan hidup mereka dengan satu tujuan, kata firman Tuhan di situ, marilah kita bertindak bijaksana supaya mereka itu jangan bertambah banyak, nanti jangan bersekutu dengan musuh dan untuk menjadi musuh kita. Tapi kata firman Tuhan, makin dipahitkan mereka malah makin berkembang, makin ditekan makin berkembang. Dengan dipahitkan itu kan, atau diberikan satu kesesakan kan, dengan tujuan supaya mereka tidak berkembang sebagai satu bangsa menjadi bangsa yang besar, ya. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa karena mereka adalah umat pilihan Tuhan, dan atas perhatiannya kepada mereka, Tuhan memberikan tempat perlindungan, sekalipun ada kondisi yang demikian yang memahitkan, ya saudaraku, yang juga kita lihat yang sepertinya ingin menggagalkan rencana Tuhan melalui kehidupan mereka sebagai satu bangsa yang dengan sumpahnya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, saudaraku. Maka
tapi Tuhan tetap menunjukkan pemeliharanya, ya, menunjukkan kasih setianya kepada mereka, bahwa dia adalah tempat perteduhan dalam masa yang sukar sekalipun, dihimpit, ya, ditekan, tapi mereka justru makin berkembang dan makin bertambah banyak. Artinya bahwa rencana Tuhan tidak akan bisa digagalkan oleh siapapun juga, sekalipun dalam kondisi yang demikian sukar yang mereka hadapi. Ya, dan inilah yang ditulis oleh Musa, bahwa engkaulah tempat perteduhan kami. Ya, jadi atau tempat yang menjadi perlindungan, dan karena itu mereka memuji Tuhan. Musa memuji Tuhan atas setianya, atas apa yang dilakukannya bagi kehidupan umatnya. Demikian juga ketika mereka berjalan di masa padang gurun, saudaraku, bahwa di sana juga pengembaraan itu Tuhan tetap menunjukkan tempat sebagai tempat perteduhan bagi mereka. Pada siang hari Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan, dan pada malam hari ada tiang api yang menuntun menyertai perjalanan mereka. Nah, aku bahwa inilah tuntunan Tuhan sedemikian yang Allah kerjakan bagi kehidupan mereka sebagai satu bangsa yang telah dipilih oleh Tuhan. Di dalam Dia, umat yang tertindas semalang itu tetap hidup dan terpelihara di dalam Kristus. Sekalipun dalam kondisi yang tertindas, mereka tetap hidup dan tetap terpelihara. Dan karena itu mereka memuji Tuhan atas apa yang Tuhan lakukan bagi kehidupan mereka, ya, sampai akhirnya saudaraku, mereka dikeluarkan dari Mesir. Dan itu yang tadi juga saya katakan, selama 40 tahun mereka berjalan padang gurun, pemeliharaan Tuhan tetap ada bagi setiap hidup mereka. Nah, saudaraku, ini kasih oleh Tuhan, kita tahu juga kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan juga terus akan ada bagi kehidupan kita. Dia adalah tempat perlindungan, dia adalah tempat perteduhan kita, ya, sepanjang waktu, sepanjang masa. Dalam kondisi yang suka sekalipun, Tuhan tetap ada, ya, dan Tuhan akan tetap menunjukkan kesetiaannya bagi setiap kehidupan kita. Karena itu pujilah Tuhan pada segala waktu, ya, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dan berikutnya yang kedua, untuk memberikan kemuliaan kepada Allah perihal kekekalannya, ya. Jadi perhatikan ayat yang kedua, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, engkaulah Allah. Ya, artinya sebelum bumi dan dunia diperanakan, sebelum permulaan zaman, engkau telah ada, Allah kekal dari selamanya sampai selamanya. Ya, jadi memuji Allah yang pertama, Allah karena Dia adalah tempat perteduhan yang menunjukkan perhatiannya atas semuanya dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Nah, kita juga memuji Allah oleh karena apa yang dilakukannya bagi kehidupan kita, bahkan juga oleh karena kekekalannya, ya, bahwa Allah itu eksis, ya, dari selamanya sampai selamanya. Sebelum bumi, gunung-gunung diperanakan dan bumi dan dunia, gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan. Artinya bahwa sebelum permulaan zaman, Tuhan telah ada, Tuhan telah ada, dan dari selamanya sampai selama-lamanya ada. Karena itu kita memuji Allah oleh karena Allah kita yang ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, karena kekekalannya, ya. Dan berikutnya di dalam ayat yang ketiga, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, untuk mengakui kekuasaan tertinggi Allah atas manusia dan kuasanya yang tidak tertahankan dan tidak perlu diragukan lagi. Bahwa manusia itu ada dalam kendali Tuhan, kekuasaannya tertinggi atas manusia, ya, dan kuasanya tidak tertahankan dan tidak perlu diragukan lagi. Kita memuji Tuhan oleh karena apa? Karena ialah tempat perteduhan kita turun-temurun yang diajarkan oleh Musa abdi Allah ini, karena kekekalannya, ya, dari kekal sampai kekal. Dia ada, dia eksis. Berikutnya, saudaraku, di situ katakan firman Tuhan, karena kedaulatannya atas manusia, kekuasaan tertinggi, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Jadi Tuhan berkuasa untuk mengambil kembali anak-anak manusia. Bagaimana juga dalam pengubah dari debu kembali kepada debu dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dan saudaraku, berarti ini kekuasaan yang mutlak atas kehidupan manusia. Ketika Tuhan sudah mengatakan kembalilah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menahannya. Ketika kita lihat juga, saudaraku, dikasih oleh Tuhan, bagaimana Tuhan memakai orang Israel untuk
menghukum ya orang-orang yang ada di tanah Kanaan oleh karena kefasikan, oleh karena segala perbuatan mereka, dan Tuhan sudah mengambil keputusan bahwa hidup mereka harus diakhiri. Dan demikian juga pada zaman Nuh ketika manusia jahat semata-mata di hadapan Tuhan, yang lahir adalah niatnya jahat semata-mata, maka kata firman Tuhan, maka Tuhan telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk pada saat itu. Tapi Nuh peroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Jadi ketika Tuhan sudah mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup seseorang, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menahannya. Dan artinya bahwa hidup kita ini juga ada dalam tangan Tuhan, ada dalam kehendaknya. Ketika Tuhan masih menghendaki kita ada pada hari ini, berarti masih ada terus rencana Tuhan atas setiap kehidupan kita. Masih ada tugas yang harus dikerjakan dan diselesaikan. Dan ketika Tuhan juga sudah mengatakan sudah waktunya, sudah masanya selesai, itu berarti kita juga harus kembali menghadap kepada Dia, Sang Pencipta kita. Karena itu berarti juga oleh karena pujian ini juga seolah-olah ini juga ingin mengajarkan setiap kehidupan kita bahwa hidup kita ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dalam tangan Tuhan, dan waktu yang begitu singkat ini yang diberikan kepada kita. Makanya kalau kita perhatikan juga di situ nanti di dalam ayat yang ke-12, saudaraku, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi hari-hari ini, masa hidup ini yang Tuhan berikan kepada kita begitu singkat ya. Dan oleh karena kesingkatan waktu itu, Tuhan melalui doa seorang Musa abdi Allah ini supaya menghitung hari-hari kami. Berarti hari-hari ini apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita isi selama waktu hidup ini. Dan tentulah saudaraku, dengan kita belajar firman Tuhan, salah satunya dengan kita sini adalah dengan kita memuji Tuhan, dengan kita memuji kebesarannya, dengan kita memuji atas apa yang Tuhan lakukan bagi setiap kehidupan kita, bahwa Dia Tuhan yang terus menunjukkan perhatiannya, perteduhan kita dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dan juga dalam oleh karena kekekalannya Dia. Dan tentunya juga saudaraku, oleh karena apa yang Tuhan telah lakukan, dan dengan kita melihat hal itu semua sekarang, apa yang saya bisa kerjakan, apa yang saya bisa lakukan. Nah, saudaraku, sebagai seorang abdi Allah juga melihat bagaimana waktu yang Tuhan berikan kepada dia untuk memimpin umatnya. Dan karena itu ya, waktu ini juga untuk dia menjalankan rencana Tuhan, kehendak Tuhan atas hidupnya. Dan itu juga artinya bahwa selama waktu kita juga ada waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kehidupan kita, ada masa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saudaraku, masa yang Tuhan berikan kepada kita, masa hidup yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, bagaimana kita menjalani kehidupan ini sangat penting. Bersyukurlah kepada Tuhan, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau pada masa hidup kita ini yang Tuhan berikan kepada kita, dan selama masa itu hidupmu, hidup kita terus ini Tuhan, untuk terus memuji Tuhan, menyatakan kebesarannya. Bahkan melalui kehidupan kita, nanti kita juga lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-92, di situ mengatakan melalui kehidupan kita, kita menggenapi rencana Tuhan melalui kehidupan kita. Kita tahu bahwa ada maksud Tuhan, ada tugas Tuhan yang harus kita lakukan, kerjakan selama waktu yang ada ini. Dan selama waktu yang ada ini berarti kita juga memberitakan kebesaran, keajaiban Tuhan melalui kehidupan kita. Kita memuliakan Tuhan ya, oleh karena apa yang Tuhan lakukan di kehidupan kita. Dan berikutnya juga melalui kehidupan kita juga untuk memberitakan ya bahwa Tuhan itu benar dan tidak ada kecurangan kepadanya ya. Karena kita lihat dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah penguasa tertinggi ya atas kehidupan kita. Kita mengakui kekuasaannya, dan ketika Dia berkata kembalilah hai anak-anak manusia, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menahannya. Nah, saudaraku, berikutnya di dalam ayat yang keempat, untuk mengakui ketidakseimbangan tak terhingga yang ada di antara Allah dan manusia. Ayat 4, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ya, saudaraku, bahwa di sini katakan firman Tuhan, 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila lalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Bahwa artinya bahwa hari-hari ini begitu cepat sekali ya berlalu. Dan karena itu ketika hari cepat berlalu, maka sekali lagi kita menunjukkan nanti dalam ayat 12, karena hari-hari kami ya yang begitu cepat berlalu, maka ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Bahkan di sini juga katakan firman Tuhan, masa hidup kami, ada satu masa hidup yang diberikan ya kepada kita untuk ada di atas muka bumi. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang-layang. Bahwa semua orang ada masa hidupnya
ya untuk ada di atas muka bumi. Dan selama masa hidup tersebut, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, bagaimana juga ada satu doa ya supaya ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan dalam 4 kita melihat bahwa waktu ini begitu singkat, dan kalau kita lihat saudaraku ya, hari demi hari yang kita jalani sampai pada hari ini saudara-saudaraku ini kasih, tanpa terasa lagi bahwa kita sudah ada di bulan Juli tanggal 24, dan sekitar beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Juli dan masuk ke bulan Agustus. Dan rasa-rasanya waktu begitu cepat berlalu saudaraku. Di tahun 2020 ini ketika kita masuki tahun 2020 ya saudaraku, sampai hari ini kita sudah ada di bulan yang ke-7 dan sebentar lagi akan meninggalkan. Berarti waktu yang begitu cepat berlalu ini juga masa hidup kita juga semakin singkat di atas muka bumi ini. Dan karena masa itu, hidup itu kita semakin singkat, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, berarti itu juga sangat penting ya bagi kehidupan kita. Yang berikutnya di dalam ayat yang ke-5 dan 6. Untuk menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Aku bawa di sini bahwa di sini juga firman Tuhan mengajarkan kita untuk melihat kelemahan manusia dan kesia-siaannya bahkan di tengah puncak kejayaan mereka. Aku bawa di sini katakan bahwa engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Ya. Kehidupan kita ini hanya seperti mimpi saja. Kehidupan manusia bersifat sementara belaka, seperti rumput yang bertumbuh dan berkembang. Di pagi hari rumput itu tampak hijau dan menyenangkan, tetapi di petang hari rumput itu dipangkas dan langsung layu, berubah warna dan kehilangan keindahannya. Jadi artinya saudaraku dikasih bahwa kehidupan manusia ini hanya seperti mimpi, bahwa juga ada kelemahan dan kesia-siaannya. Bahkan dalam puncak kejayaan sekalipun, puncak di mana masa di mana Tuhan mengangkat, memberkati kehidupan kita, maka kita juga harus melihat bahwa saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini semuanya sementara saja dan tetap ada kelemahan. Dengan artinya bahwa kita juga melihat, dan ketika kita melihat kelemahan kita ini dalam masa kejayaan dan dalam masa diberkatinya kehidupan kita dengan berbagai hal-hal yang baik, posisi yang baik, dengan berkat Tuhan, saudaraku tetap melihat dan mengakui bahwa semuanya ini hanya sementara saja. Ya, dan pada masa itu pentingnya bagaimana kita juga terus datang kepada Tuhan dan juga mengatakan bahwa Tuhan, ini apa yang Tuhan berikan ini hanya semuanya yang sementara saja. Ya, di waktu pagi ya berkembang dan bertumbuh, di waktu petang segera lisut dan layu. Ya, tidak ada seorang pun yang tahu gitu. Di pagi hari rumput tampak hijau dan menyenangkan, tetapi di petang hari rumput itu dipangkas dan langsung layu, berwarna dan kehilangan kehendaknya. Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Ya, jadi saudaraku dikasih bahwa kepada setiap kehidupan kita ini kita melihat kita ada kelemahan, ada keterbatasan. Ya, dan oleh karena kelemahan dan keterbatasan ini yang Tuhan yang ada pada kehidupan kita, dan di dalam masa kejayaan sekalipun, di dalam masa keberkatan sekalipun, tetap ada keterbatasan Tuhan. Tetap ada waktu masa hidup yang Tuhan berikan setiap kepada kita. Dan tidak ada seorang pun yang tahu bahwa kapan waktunya itu tiba bagi kehidupan kita. Ya, yang hari ini berkembang, besok bisa segera. Yang hari ini juga mungkin ketika masa mengalami kejayaan, tapi kita tidak pernah tahu hari ke depannya juga seperti apa, besok seperti apa. Yang hari ini ada, ya, tapi besok juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi atas setiap kehidupan kita. Dan karena itu yang sedemikian diperhadapkan kepada setiap kita, firman Tuhan mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya juga dalam masa kejayaan, dalam masa hidup yang Tuhan berikan kepada kita ini, yang kita seorang pun tidak pernah tahu langkah kita ke depan seperti apa. Dan saudaraku, berarti apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita isi, itu sangat penting. Dan saudaraku, kalau kita juga mengikuti dalam perenungan malam kita, bagaimana juga saudaraku hidup yang telah dipersembahkan kepada Tuhan ini yang tidak sama lagi dengan Dia, maka betapa pentingnya hidup kita untuk menjadi senjata-senjata kebenaran.
ya, menyerahkan hidup kita kepada Allah untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Dan kalau kita lihat dalam pengalaman Paulus sebagai seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan, luar biasa saudaraku, maka dimanapun dia berada, itu bukanlah sesuatu yang kebutuhan. Dia tahu benar bahwa di tempat tersebut saya mesti lakukan apa, saya mesti kerjakan apa, bagaimana dia memberitakan Injil, bagaimana dia mengajar banyak orang, bagaimana dia mendirikan jemaat, ya, memberikan keteguhan, ya, dan banyak lagi karya-karya yang besar dia. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada pergumulan, sekalipun dalam masa penjara sekalipun, tetapi di dalam penjara sekalipun, penjara tidak menghalangi dia untuk tetap menjadi berkat. Maka ada surat-surat kiriman dari penjara, ada yang disampaikan, ditulis kepada jemaat untuk menjadi berkat. Dan melalui semuanya itu, dan juga melalui doa Musa, abdi Allah ini, saudaraku, dikasih oleh Tuhan. Dan kalau kita lihat juga dalam pengalaman juga perjalanan Musa juga sebagai seorang abdi Allah, ada 3 periode yang lalui, yaitu periode di Mesir selama 40 tahun, periode di padang gurun, ya, dalam masa persiapan, dan juga dalam periode berikutnya memimpin orang Israel selama 40 tahun. Jadi ada 120 tahun ya, masa hidup yang Tuhan berikan kepada dia, bahwa artinya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, semuanya ada waktunya, ya, ada jangka masa hidup. Dan ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami, memberkati saudara oleh karena saudara, ya, kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dan kita hidup seperti yang Tuhan mau, saudaraku, pada masa itu juga Tuhan tetap mengingatkan kita bahwa semuanya itu hanya sementara saja. Berarti juga, saudaraku, kita tidak memautkan hati kita kepada sesuatu yang sifatnya sementara itu juga sangat penting. Itu sangat penting bagi kehidupan kita. Jangan sampai hati kita terpaut dengan sesuatu yang ada di dalam dunia yang sementara itu. Kita mengatakan bahwa kita bersyukur oleh karena apa yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena setiap berkat juga yang Tuhan anugerahkan kepada umat kita pada hari ini. Apakah dalam berbagai bidang. Ketika saudara, Tuhan membawa saudara untuk kuat pada salah satu bidang kehidupan, pada salah satu pintu gerbang kota yang Tuhan berikan kepada saudara, kita bersyukur kepadanya. Dan kuatnya saudara pada salah satu pintu gerbang tersebut, berarti saya lakukan apa, saya kerjakan apa yang saya mesti kerjakan selama Tuhan membawa saya pada posisi tersebut sangat penting. Saya lakukan apa, saya mengisi apa, saudaraku, karena hari-hari ini begitu singkat, waktu yang kita jalani begitu singkat, tidak ada seorang pun yang tahu. Situasi juga yang kita alami pada hari ini, saudaraku, ya, tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi sampai berapa lama situasi pandemik ini akan terjadi, ya, saudaraku. Ketika tidak ada seorang pun bisa memprediksi, maka kita mengerjakan, saudaraku, apa yang kita bisa lakukan pada hari ini. Ketika juga pandemik ini selesai, kita tidak pernah tahu apakah mungkin akan datang juga situasi yang berikutnya lagi, atau pandemik lain, atau juga mungkin situasi kita tidak pernah tahu gitu loh. Kalau tidak ada seorang pun yang tahu, berarti apa yang kita lakukan itu, kerjakan itu sangat penting. Dan saudaraku, ketika pandemi ini datang, saudaraku, berapa banyak kita lihat negara-negara yang kuat yang dalam masa puncak kejayaan sebagai negara yang adik kuasa, saudaraku, pandemik yang terjadi baru selama beberapa bulan, saudaraku, tetapi membuat kontraksi ekonomi yang begitu kuat sampai terjadi minus berapa persen dan seterusnya. Kenapa, saudara? Ingin menunjukkan bahwa, saudaraku, kejayaan, kekuatan, hal yang tinggi dibangun manusia, saudaraku, tidak bisa memberikan jaminan kepada setiap kehidupan mereka. Hanya Tuhanlah tempat jaminan kita. Maka nanti juga di dalam pasal ke-9, pasal 91 di situ mengatakan bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungan, jaminan yang kuat bagi setiap kehidupan kita. Apa yang manusia bangun, apa yang kita bangun, dan kalau misalnya mencapai sesuatu hal yang baik, kita bersyukur karenanya. Kita berterima kasih kepadanya karena kita mengerjakan bagian kita dan Tuhan yang menumbuhkannya. Tetapi kita bukan bermegah, bukan bermangga karena hal-hal yang dapat kita capai, tapi kita bermegah oleh karena Tuhan. Oleh karena Tuhan yang berkenan mengaruniakan itu kepada kita. Dan dalam masa juga seperti itu, bagaimana juga kita tetap harus menjadi Allah Tuhan, menjadi berkat Tuhan. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berarti sekali lagi firman Tuhan pada kita ini di dalam ayat yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami boleh hati yang bijaksana. Saudaraku, mari kita perhatikan waktu ini, waktu yang Tuhan beri kepada kita, masa hidup yang Tuhan beri kepada kita, masa hidup yang Tuhan berikan kepada kita, dan dalam masa hidup tersebut kita lakukan apa, kita kerjakan apa, itu sangat penting. Dan di dalam bagian ini firman Tuhan mengajar kita untuk memuji Tuhan, untuk menyatakan pujian kita kepada Tuhan oleh karena apa-apa yang dilakukannya dalam kehidupan kita. Bahwa dia Tuhan tempat perteduhan kita, ya, kita memuji keberadaannya,
kekekalannya dari kekal sampai kekal. Ya, saudara, dan kita memuji juga Tuhan. Oleh karena apa nih saudaraku? Oleh karena kekuasaannya atas kehidupan kita. Itu juga kekuasaannya juga Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Maka kalau Tuhan juga yang sudah membuka pintu, tidak ada seorang pun yang menutupnya. Ya, jikalau Tuhan yang sudah mengangkat saudara, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk merendahkan kita karena kekuasaan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Dan juga saudaraku, kita memuji Tuhan oleh karena kedaulatannya atas manusia, dan juga kita melihat kuasanya tidak terhingga atas kita, dan kita melihat bahwa kita adalah manusia yang lemah ya di hadapan Tuhan, dan di dalam kelemahan kita sebagai manusia ini kita datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan juga melalui kehidupan kita menyatakan bahwa Tuhan itu benar dan tidak ada kecurangan padanya. Artinya terus mengetahui setiap rencana Tuhan, kehendak Tuhan, dan di mana kita berada, hadirnya kita di mana, bukan karena kebetulan, tetapi ada satu maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Saya harus melakukan sesuatu di tempat tersebut. Ada potensi Tuhan yang besar yang Tuhan taruh dalam setiap tanganmu, dalam setiap hidupmu, dan engkau juga bisa menghasilkan karya-karya yang besar melalui kehidupanmu, oleh karena ada Tuhan yang senantiasa ada atas kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan berkati kehidupan kita pada pagi hari ini. Doa saya, doa kita menyertai semua kita pada hari ini. Tuntunan Tuhan ada bagi saya dan saudara dalam setiap apa yang saudara lakukan, kerjakan hari-hari kita. Kita terus boleh melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemutlakan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami syukur Tuhan, hari ini yang Tuhan berikan kami juga merenungkan firman-Mu, biar apa yang kami bisa baca, renungkan pada pagi hari ini Tuhan, kembali mengingatkan kami. Kembali datang Tuhan untuk bawa kehidupan kami Tuhan. Betapa pentingnya kehidupan kami Tuhan untuk melihat hari-hari kami. Dan ketika kami melihat hari-hari kami, masa hidup ini Tuhan, selanjutnya Tuhan, dengan hari yang diberikan kepada kami beroleh hati yang bijaksana Tuhan. Dan kami isi apa? Kami lakukan apa? Kami kerjakan apa? Kami perbuat apa? Melalui kehidupan kami ini Tuhan, sebagai umat-Mu, sebagai ciptaan-Mu, di mana Engkau berdaulat penuh atas kehidupan kami ya Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan, tolong seluruh umat-Mu, tolong kami, sehingga dimanapun kami berada, hadirnya umat-Mu di mana Tuhan, hidup ini terus menjadi alat kebenaran-Mu ya Tuhan, menjadi senjata-senjata kebenaran, menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan, menghasilkan karya-karya yang besar untuk Engkau, untuk kerajaan-Mu ya Tuhan, untuk juga menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, hidup ini berlalu, waktunya berlalu dengan begitu cepat ya Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong kami sehingga kami terus mengerjakan apa yang harus kami kerjakan. Kami lakukan apa yang harus kami lakukan, menggenapi setiap rencana-Mu. Dan kami percaya pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, Roh Tuhan akan terus ada bagi kehidupan kami. Tolong seluruh umat-Mu pada hari ini Tuhan. Apapun yang mereka alami, apapun setiap kondisi, Engkau Tuhan berdaulat atas kehidupan kami. Kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan ada bagi kami Tuhan. Mungkin kami mengalami impitan Tuhan, tapi dalam impitan sekalipun Tuhan tetap ada menolong setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan terencana Tuhan atas kehidupan kami tidak akan mungkin digagalkan oleh karena pun, karena Engkau Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami, dan manakala juga umat-Mu tetap ada di dalam pimpinan dan rencana Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu pada hari ini. Penyertaan Tuhan ada bagi kami, keberkatan Tuhan ada bagi kami, pertolongan Tuhan ada bagi kami, dimanapun kami berada, dimanapun umat-Mu berada Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati setiap semua kita saat pagi hari ini, dan Shalom.